Budia Wacana adalah sebuah sekolah Kristen yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dengan visi menjadikan insan Budia Wacana untuk memenuhi panggilannya sebagai pemenang yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Budia Wacana mengejawantahkannya dalam sekolah-sekolah mulai dari kelompok bermain, KB, TK, SD, SMP, hingga jenjang SMA. Di setiap jenjang sekolah tidak saja mengutamakan pendidikan yang berkualitas, tetapi pertumbuhan iman Kristen, karakter, dan wawasan kebangsaan setiap siswa juga diproses semakin baik oleh para guru yang berdedikasi dan akrab dengan setiap siswanya. Setiap kemampuan non-akademik para siswa juga diakomodasi oleh sekolah dengan banyaknya kegiatan bermain dan belajar di luar jam sekolah, seperti belajar bahasa asing, Inggris dan Mandarin, dance, fotografi, bermusik, jurnalistik, kegiatan olahraga basket, futsal, hingga kolam renang juga disediakan. Dengan tagline barunya, karakter unggul, pemenang di era 4.0, Sekolah Budia Wacana memperlengkapi siswa dengan kecakapan abad 21 dengan mengusung program pendidikan BW 4.0, yaitu Computational Thinking, Digital Communication Skills, dan Entrepreneurship. Sehingga setiap lulusan Budia Wacana mampu beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, memiliki keterampilan dasar sehari-hari, dan mampu memecahkan masalah kompleks. BW 4.0 juga menerapkan sistem informasi sekolah yang serba digital, sehingga mudah diakses oleh para orang tua siswa Budia Wacana dan proses pembelajaran yang terintegrasi sehingga kegiatan belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, dimulai dari pengecekan suhu badan, cuci tangan, disinfeksi ruangan, menjaga jarak, sampai menyediakan hand sanitizer di setiap sudut ruangan. Tidak lupa kelompok tumbuh bersama KTB juga difasilitasi oleh sekolah untuk semua siswanya agar para siswa Budia Wacana lebih bertumbuh dalam iman dan bisa saling menguatkan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekolah Budia Wacana Yogyakarta siap mewujudkan pendidikan untuk mengembangkan pribadi unggul setiap siswanya untuk menjadi seorang pemenang di era 4.0 yang sudah kita jelang. Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu, Sang Terang telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terang-Nya dalam hidup sehari-hari. Mari jemaat kita akan memujikan nyanyian prosesi Kidung Jemaat 322 bait 1 dan 2 Terang Matahari. Gunung dan padang dan sawah
Saudara-saudara, Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah sang terang yang suci dan abadi. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah kita bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, menerima anugerah pengampunan seperti yang dinyatakan dalam Efesus 3 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa untuk kita mohonkan penyertaan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah menebus kami melalui kematian Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kami ingin hidup seturut dengan kehendak-Mu, juga akan hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk melayani Engkau sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan karuniakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami untuk senantiasa hidup di jalan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk merasakan kehadiran Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti dengan baik apa yang disampaikan, dan juga boleh kami ingat terus di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan juga kami praktekkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, bacaan kita diambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia,
dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah menjadi anak terang. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika menjelang memasuki tahun yang baru, biasanya kita akan melakukan sebuah refleksi terhadap kehidupan kita. Baik itu kehidupan secara pribadi maupun mungkin secara komunitas atau sebagai anggota dari sebuah gereja. Kita biasanya orang akan memutar ya perjalanan kehidupan dari tahun yang lalu ya untuk kita refleksikan bersama. Nah, pada saat itu biasanya kita akan menemukan bahwa ada banyak cerita kesuksesan, keberhasilan, dan juga ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, juga ada kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan, yang membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Tetapi ada banyak juga cerita kegagalan, cerita yang penuh dengan kesedihan, cerita tentang kesakitan, kesalahan, kejahatan, bahkan ada banyak orang yang tidak mampu untuk keluar dari situasi buruk di dalam kehidupannya. Hidup kita banyak hitamnya, banyak gelapnya, dan itu yang membuat manusia seringkali tidak merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya. Yang ada adalah stres, depresi, bahkan ada beberapa orang yang mencoba untuk bunuh diri karena tidak tahan menghadapi kegagalan atau penderitaan hidup. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat hidup kita penuh dengan dosa atau kegelapan? Bisa jadi itu karena kesalahan yang ada pada diri kita sendiri atau kelemahan diri kita sendiri. Kita kurang mampu mengendalikan diri kita, dan orang mengatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Banyak orang kurang mampu mengendalikan diri terhadap uang atau harta, sehingga mau melakukan apa saja demi mendapatkan uang ataupun harta. Kadang kita salah memahami tentang arti sukacita atau bahagia. Banyak orang berpikir kalau kita punya banyak uang, banyak harta, maka hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Kita lupa sesuatu yang paling hakiki, yang paling berharga dalam hidup kita, dan kita merasa bebas untuk melakukan apa saja, menikmati apa saja tanpa batas, yang sebenarnya kita sedang membenamkan diri kita, kehidupan kita ke dalam kegelapan hidup. Penyebab yang lain adalah bisa jadi karena kita
tidak atau kurang mengenali diri kita sendiri, kurang mengenal dengan baik siapa diri kita. Orang bilang mengenal orang lain itu sulit, tetapi kadang lebih sulit mengenal diri kita sendiri daripada orang lain. Betul tidak? Ya, betul ya. Kadang kita sulit untuk mengenali diri kita sendiri. Kita bingung dengan diri kita, kenapa saya bisa melakukan kesalahan tersebut? Kenapa saya sampai melakukan dosa yang demikian? Kenapa saya menjadi orang yang begitu angkuh dalam hidup ini? Begitu sombong, tidak mau peduli pada orang lain? Kenapa saya menjadi orang yang begitu egois? Ya, kita maunya menang sendiri dan tidak mau mengalah. Itu seringkali muncul pada diri kita, tidak hanya pada sesama kita, tapi kadang juga pada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, selain faktor diri kita yang tidak mampu menahan diri, juga karena tekanan, kekuatan atau bujukan-bujukan dari luar diri kita. Tetapi sebenarnya itu juga ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau tergoda, maka itu tidak akan terjadi. Kalau kita tidak mau terbujuk, maka itu tidak akan terjadi, kita tidak akan terjebak di dalamnya. Kecuali kita dipaksa, ditekan gitu ya, baru kita akan ikut di situ. Tetapi kalau sejauh itu tidak ada tekanan, maka biasanya kalau kita tidak mau, maka tidak akan terjadi. Ya, berbeda dengan orang-orang yang misalnya terjebak dalam pelacuran, dalam narkoba, atau dalam perdagangan orang misalnya, atau dosa-dosa yang lain. Itu memang karena tekanan kadang ya, selain karena keinginan diri. Nah, bujukan-bujukan atau kekuatan-kekuatan ini membuat manusia lebih tertarik pada perkara duniawi daripada perkara-perkara surgawi. Banyak sekali orang-orang yang begitu bernafsu, mencari kesenangan diri sendiri, berambisi mencari kedudukan dan nama tanpa memperhatikan lagi nilai-nilai rohani. Banyak orang yang terpengaruh pada hiburan-hiburan yang tidak baik, pada permainan-permainan yang tidak baik, dan mencari kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Bagi orang-orang sekarang, mungkin hal ini wajar. Ya. Kalau kita tidak ikut malah dianggap ketinggalan zaman. Ya, jadi harus ikut arus. Dan itu biasa, karena toh semua orang melakukannya. Sehingga banyak orang Kristen pun terpengaruh oleh hal-hal yang demikian. Ya, kita bisa lihat sekarang yang korupsi itu juga ternyata orang Kristen, ya, lalu dicopot dari jabatannya karena melakukan korupsi. Dan korupsinya itu korupsi pada uang bantuan terhadap COVID ya, yang korban COVID. Itu yang dimakan, kan keterlaluan. Sesuatu yang seharusnya untuk mereka yang menderita, tetapi justru diambil untuk diri sendiri. Dan di Indonesia ini bukan cerita baru lagi. Kalau ada bencana, ada bantuan, yang makan itu justru orang yang menyalurkannya. Jadi bantuan itu tidak disampaikan kepada korban, tetapi justru diambil oleh mereka yang tidak menjadi korban. Orang-orang Kristen lalu menjadi sama saja dengan orang-orang pada umumnya. Tidak menjadi orang, tidak menjadi pembawa terang, tidak menjadi terang di tengah masyarakat yang memiliki dan mengembangkan nilai-nilai hidup Kristiani di tengah-tengah kehidupan manusia yang tidak bermoral. Kita menjadi sama saja dengan yang lain. Orang Kristen sebenarnya dituntut untuk menegakkan kebenaran. Namun agak sulit dilakukan karena ada banyak ketidakbenaran yang terbungkus oleh hal-hal yang bersifat setengah kebenaran atau tidak benar atau yang palsu. Orang zaman sekarang secara pandai memakai topeng untuk menutupi dirinya. Nampak saleh tetapi sebenarnya jahat, ya.
Dan kita bisa lihat dalam masyarakat orang meneriakan nama Allah gitu ya, meneriakan nama Tuhan, tetapi sebenarnya melakukan kejahatan dan menutupi kejahatannya dengan menyebut nama Tuhan. Membenarkan kejahatan yang dilakukan atas nama Allah atau atas nama Tuhan, atas nama agama. Padahal sebenarnya itu dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun keuntungan bagi kelompoknya. Ada juga orang yang begitu gigih memperjuangkan nasib orang miskin. Ya, ditampilkan ini loh ada orang miskin di sini, tetapi bantuannya itu justru lebih banyak dimakan oleh dia daripada untuk disalurkan. Ya, banyak orang yang berteriak begitu. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa semua yang berteriak itu begitu, tapi ada, ya. Jadi yang mencari bantuan itu justru yang punya mobil mewah gitu ya, jadi kaya daripada orang yang dibantu. Yang miskin mah tetap miskin gitu ya. Karena apa? Mereka dimanfaatkan, ya, dijual. Kemiskinan orang miskin itu dijual untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Atau orang miskin itu hanya dijadikan untuk ajang pencitraan. Ya. Kalau kampanye gitu, wah, banyak malaikat tuh. Ya, pergi ke desa-desa, ke orang miskin gitu. Begitu udah terpilih, jangankan nolong gitu ya. Tengok pun di jalan enggak pernah gitu. Ya, karena apa? Mereka hanya dimanfaatkan saja, hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Gaya hidup tidak peduli dengan orang lain atau egois juga telah melanda banyak keluarga. Banyak orang yang malas, iri hati, dendam, gaya hidup di mana ibadah dan simbol-simbol keagamaan hanya sebagai aksesoris dan tidak banyak dilakukan di dalam kehidupan kita. Iman lalu menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan perbuatan kita. Di masyarakat termasuk di kalangan orang Kristen, ada banyak orang yang membenci sesamanya. Ya, jadi kita itu tidak luput dari sikap-sikap yang seperti itu. Tetapi kadang kita menyembunyikan kebencian kita dengan senyuman, ya. Jadi kita bertemu dengan orang, "Oh, halo, apa kabar?" gitu dengan senyum ya, dengan senyum gitu. Tapi dalam hati gitu ya. Jengkelnya minta ampun gitu, bencinya minta ampun gitu ya. Jadi kita menutupi sesuatu yang buruk itu dengan senyuman. Ada banyak senyuman palsu di hadapan kita atau ada banyak senyuman palsu di dalam masyarakat. Ya. Kita bertemu, kita senyum, tapi begitu orangnya balik, oh habis tuh namanya ya, kita gosip, menjelek-jelekan orang itu. Dan itu banyak kali terjadi. Belum lagi persaingan yang sangat kuat, iri hati, dan saling menghancurkan satu dengan yang lain. Banyak kepalsuan dalam kehidupan dan orang senang memakai topeng-topeng agar merasa aman. Banyak orang seperti Yudas, ya, mencium Yesus, tetapi sebenarnya di balik ciuman itu ada pengkhianatan. Hubungan dengan memakai topeng seperti ini menyebabkan hubungan antar manusia penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Ada banyak senyum palsu, ada banyak cium palsu, bahkan pelayanan palsu. Tidak jarang orang Kristen terjerat oleh hal ini, sehingga kebenaran seringkali kalah oleh ketidakbenaran. Kebenaran dimanipulasi dan dunia diliputi dengan kegelapan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kepalsuan dunia ini yang juga merambah ke dalam kehidupan orang-orang percaya dan juga masih dalam suasana Natal, kita diingatkan kembali oleh bacaan kita hari ini tentang bagaimana menjadi anak-anak terang dalam kaitan dengan sang terang itu, yaitu Yesus Kristus yang baru saja dan masih sedang kita peringati kelahirannya di dunia ini. Melalui kelahiran Yesus, Allah yang adalah terang berjumpa dengan manusia yang jauh dari terang itu. Allah berjumpa dengan manusia yang senang hidup terpisah dari Allah. Allah berjumpa dengan manusia yang senantiasa menolak cahaya terang karena keangkuhannya,
manusia larut dan hanyut dalam gelap, dan dunia pun turut menjadi gelap. Di tengah keadaan yang gelap itulah Yesus hadir. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes, di mana Yesus yang adalah firman, dia juga adalah sang terang itu, telah datang ke dalam dunia menjumpai manusia. Dan bagi mereka yang menerima dia, mereka disebut sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kedatangan Yesus sebagai terang dunia menunjukkan bahwa sebelum Yesus datang, dunia ini masih gelap. Atau dunia tanpa Yesus adalah kegelapan. Yesus sebagai terang berlawanan dengan dunia yang gelap. Akan tetapi, meski berlawanan, Yesus tidak melarikan diri atau menghindari kegelapan itu. Tetapi dia justru datang dan masuk ke dalam dunia yang gelap itu. Karena kapanpun dan dimanapun, tidak pernah kegelapan itu mengusir terang. Tetapi sebaliknya, teranglah yang mengusir kegelapan itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hal percaya pada Yesus itu sudah jelas ya, bahwa kita percaya kepada Yesus. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita sudah menjadi terang, sudah melakukan kehidupan sebagai anak-anak terang atau tidak? Peristiwa kelahiran Yesus yang kita peringati saat ini menjadi sarana bagi kita untuk mengenali diri kita di hadapan Allah dan berjumpa dengan kita. Allah yang berjumpa dengan kita. Itu berarti bahwa terang Kristus akan menelanjangi kita dalam segala keadaan kita. Mungkin ada noda, ada kesalahan, atau ada celah yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara, ada 3 fungsi dari terang. Yang pertama, terang itu sebagai penunjuk jalan, supaya orang tahu di mana jalan dan tidak tersesat. Ya, jadi terang itu menerangi jalan kita. Seperti mercusuar ya, di tengah laut ada mercusuar, itu menjadi penunjuk jalan bagi kapal-kapal yang berlayar supaya mereka tidak tersesat. Atau kalau kita jalan di kegelapan gitu ya, supaya tidak tersesat, kita bawa apa itu, senter ya, senter ya, supaya menerangi jalan kita, supaya kita tidak terantuk atau jatuh di lubang ya. Jadi fungsi terang di situ. Yang kedua adalah terang adalah sebagai peringatan. Ya, jadi kalau kita jalan malam, ya siang juga kadang-kadang kita menyalakan lampu ya. Kalau di Jogja ini kan motor semua dinyalakan lampunya. Jadi kalau ada orang yang salah jalan atau tersesat begitu ya, atau melakukan kesalahan, kita mengedipkan lampu. Walaupun kadang di Jogja ini membingungkan. Lampu nyala kanan tapi orangnya ke kiri gitu kan. Atau dia lurus tapi lampunya kiri terus gitu. Kapan beloknya nggak jelas gitu. Jadi serba nggak jelas kadang di Jogja ini gitu ya. Tapi sebenarnya fungsi dari lampu yang kita nyalakan itu adalah memberi tanda kalau seseorang itu melakukan kesalahan atau kita mau belok dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya adalah terang sebagai pengharapan. Agar orang walaupun penat, walaupun berbeban berat karena pergumulan yang ada, dia terus berjalan menyusuri jalan-jalan kebenaran. Terus berjuang untuk hidup. Terang menandakan situasi kehidupan, kemerdekaan, dan damai. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dunia merupakan tempat yang gelap, yang hanya sedikit saja atau sama sekali tidak mengeluarkan sinar cerah. Sehingga membutuhkan suatu sumber terang dari luar dirinya. Untuk meneranginya, untuk mengusir kegelapan itu. Yesus sang terang akan memberikan kekuatan bagi kita sebagai anak-anak terang untuk tetap bertahan dan setia hidup di dalam Tuhan dan melayani Tuhan dan sesama kita. Untuk itu dibutuhkan kesediaan kita untuk membuka diri bagi sang terang Yesus Kristus
untuk kemudian menyinarkan terang Kristus itu di sekitar kita. Dan alangkah indahnya jika suatu saat orang-orang akan terpesona oleh terang kita yang menakjubkan itu. Lalu mereka mendatangi kita, ya, dan mencari tahu tentang rahasia terang itu dan sumber terang kita itu. Terang yang bersinar itu adalah perbuatan baik kita yang kita saksikan di dalam kehidupan kita melalui ucapan kita dan juga melalui perbuatan kita. Orang-orang akan memuliakan Allah ketika melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Mereka bukan memuliakan kita, tetapi memuliakan Allah. Karena orang melihat perbuatan kita sebagai perbuatan Allah yang terjadi di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak terang selama ini? Sudahkah kita menunjukkan cara-cara hidup yang memperbaharui lingkungan kita atau tidak? Sudahkah kita menerangi kegelapan yang ada atau tidak? Ataukah terang itu sudah lama tidak dinyalakan? Bahkan mungkin yang menyala pun kita padamkan, sehingga dunia ini masih ada sisi gelapnya. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang berkumpul hanya untuk kelompoknya sendiri. Ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa dia saleh sendiri gitu ya. Lalu kemudian memandang orang lain sebagai yang jahat, orang-orang yang berdosa, ya. Kadang sikap menarik diri terlalu berlebihan karena kita merasa diri kita paling benar daripada yang lain. Ya. Itu sikap-sikap orang yang merasa dirinya saleh. Dan di dalam masyarakat kita saksikan ada orang yang merasa saleh lalu merasa bahwa surga itu punyanya sendiri. Dia membuat coupling untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, makanya orang bilang ini banyak orang mabok agama. Ya. Jadi orang lain nggak boleh masuk surga, hanya dia aja yang boleh gitu. Lalu kemudian melakukan kekerasan bagi orang lain atas nama agama. Dan itu banyak sekali terjadi. Sikap arogan seperti ini juga seringkali menghindarkan kita untuk peduli pada orang lain. Untuk memperhatikan kesalahan, dosa, persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat. Karena kita merasa kita terlalu suci untuk bergaul dengan mereka. Kita maunya suci sendiri. Tidak perlu menolong orang lain untuk juga kembali menjadi baik. Dan ini yang menyebabkan sinar terang itu tidak bisa kita pancarkan di dalam dunia yang gelap ini. Gereja, orang Kristen seringkali bukannya membawa orang jahat ke dalam gereja kepada Tuhan, tetapi seringkali kita menghindarkan orang untuk datang kepada Tuhan melalui sikap kita yang demikian. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Yaitu kisah seorang laki-laki yang pergi beribadah ke gereja. Tetapi dia lupa mematikan HP-nya. Dan ketika berdoa, HP-nya berbunyi keras. Setelah berdoa, pendetanya memarahi dia. Ya, padahal sudah diwanti-wanti supaya HP-nya dimatikan, tetapi masih ada orang yang tidak mematikan atau lupa mematikan. Jadi pendetanya memarahi dia. Kamu itu merusak suasana saja, gitu ya. Bukan cuma pendeta, warga jemaat di sekitar juga dengan dongkol mengeluh dan memelototi dia, mengatakan, ini apaan sih? Doa jadi tidak kusuk gara-gara HP yang berbunyi gitu. Pulang ke rumah, istrinya juga nggak mau kalah. Dia ngomel-ngomel kepada suaminya, gara-gara kamu itu jadi rusak ibadahnya gitu ya. Ngapain sih HP nggak dimatiin gitu. Dan menasehati suaminya bla 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 gitu. Dan suaminya merasa malu merasa bersalah gara-gara dia lupa mematikan HP-nya, maka orang lain menjadi terganggu. Dan dia seperti dihakimi di dalam gereja. Oh, kamu itu perusak gitu ya. Malu. Dan sejak itu dia tidak datang lagi ke gereja. Tetapi malamnya dia pergi ke bar.
Dan di sana dengan tidak sengaja dia menumpahkan minumannya di meja. Dan dia gugup sekali. Dan membayangkan bagaimana nanti pelayannya marah-marah kah? Atau yang punya bar itu marah-marah gitu. Tetapi pelayan bar datang mendekat ke dia dan meminta maaf kepada dia. Lalu memberikan kain lap untuk dia mengelap bajunya yang kena percikan air itu, minuman itu. Kemudian bosnya juga dari bar itu datang ke dia dan menggantikan minuman yang tumpah itu. Dan kemudian dia memeluk laki-laki itu dan mengatakan, siapa sih orang yang tidak melakukan kesalahan? Tidak apa-apa, ya. Jadi itu wajar melakukan kesalahan. Dan sejak itu dia pergi terus ke bar itu. Dari sini kita melihat bahwa ternyata gereja yang kita sebut sebagai tempat untuk menunjukkan kasih, seringkali tidak menunjukkan kasih dalam kehidupan. Yang ada adalah menghakimi, mempermalukan orang. Tetapi bar yang seringkali kita punya image sesuatu yang buruk, yang jelek, justru di sana orang dihargai. Orang memahami kesalahan yang terjadi. Dan itu yang membuat orang nyaman, membuat orang diterima, tidak dihakimi. Jadi jangan salahkan kalau orang lebih rajin ke bar daripada rajin ke gereja. Ya, karena gereja seringkali kurang memahami orang-orang yang melakukan kesalahan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dunia yang kita jalani sekarang dapat dikatakan tidak gelap sama sekali, tapi juga belum terang. Jadi ada antara gelap dan terang atau samar-samar. Setengah gelap dan separuh terang atau remang-remang. Tetapi anehnya, tidak sedikit orang yang suka hidup di dunia yang seperti itu. Dunia remang-remang. Padahal secara fisik, dunia remang-remang itu tidak bagus untuk mata kita ya. Untuk penglihatan kita kurang bagus. Begitupun terang yang terlalu menyorot ya, itu juga kurang bagus. Karena itu dalam bacaan kita yang dimaksudkan dengan terang di sini bukan terang yang menyolok mata, yang menyilaukan mata, tetapi terang yang biasa, yang positif, terang yang baik yang perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Saudara-saudara, terang yang ada pada diri kita bisa padam kalau tidak dijaga sehingga dunia ini menjadi gelap. Karena itu kita harus memberikan kesempatan kepada terang Kristus yang ada dalam diri kita untuk bersinar, memancar keluar di dalam dunia ini. Kita harus berani menunjukkan kekristenan kita. Kendati ada banyak ancaman, ada banyak diskriminasi, ada banyak penderitaan, penindasan. Dan kita tidak perlu menyembunyikan diri kita. Dan kita tidak perlu berhenti untuk mengikuti Yesus, untuk melakukan apa yang benar di dalam hidup kita. Jangan menghalangi bersinarnya terang, baik oleh karena dosa, kemalasan, maupun karena ketakutan. Dunia saat ini gelap dengan berbagai kejahatan, dan biarlah kita menyinarkan terang walaupun kita minoritas, walaupun kita kecil, walaupun sinar kita kecil, tetapi itu sangat berguna. Ibarat lilin yang kecil. Dia kecil tetapi sangat bermanfaat di dalam kegelapan. Terkadang hal yang membuat kita tidak mau bersinar adalah karena tantangan gitu ya. Di dalam pelayanan juga tantangan, tidak ada yang mendukung, tidak ada ucapan terima kasih, yang ada hanyalah ribut gitu ya, mengecam. Kadang kita putus asa karena ada caci maki, ancaman dari orang lain, ditolak, gereja dibakar, gereja ditolak. Tetapi kita tetap harus berbuat baik. Dan kita berbuat baik bukan untuk supaya gereja tidak dibakar atau supaya kita tidak ditolak, tetapi karena Kristus menuntut kita untuk tetap berbuat baik bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana caranya agar kegelapan itu lenyap, terang itu senantiasa terus bersinar? Salah satu caranya adalah
dengan menghilangkan kebencian dan dendam kita kepada orang lain. Karena kebencian, dendam adalah akar dari semua kejahatan. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang guru sekolah minggu yang meminta murid-murid untuk membawa kantong transparan, kantong plastik transparan dan kentang. Ya, pernah dengar mungkin ilustrasi ini? Jadi dia meminta kepada anak-anak itu untuk menuliskan nama pada kentang itu sesuai dengan nama orang yang dibenci. Dan jumlahnya ya sesuai dengan jumlah orang yang dibenci gitu ya. Jadi anak-anak ini menuliskan nama si A, si B gitu. Jadi setiap anak jumlah kentang itu tidak sama. Ya tergantung siapa aja yang mereka, berapa jumlah orang yang mereka benci. Jadi ada yang 2, ada 3, ada 5 gitu. Dan dibawa ke sekolah minggu dan gurunya mengatakan ya ditaruh di kantong itu dan kamu membawa kantong itu kemana saja kamu pergi. Ya setiap hari dibawa gitu. Nah mereka membawa kantong itu kemana saja mereka pergi dan sampailah pada saat itu kentang-kentangnya itu membusuk. Tetapi terus saja dibawa kemana-mana gitu ya, kentang busuk itu di dalam kantong, ya beserta dengan nama orang yang dibenci itu. Sampai 1 minggu, lalu kemudian gurunya bertanya ke mereka, bagaimana rasanya membawa kantong dengan kentang yang busuk itu, ya aromanya busuknya kemana-mana gitu. Mereka mengatakan, waduh, sangat tidak nyaman gitu ya, karena bau busuk di mana-mana. Bukan hanya mereka yang menghirup itu, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka ya menghirup bau busuk dari buah kentang itu. Dan gurunya mengatakan, ya begitulah kalau kamu membenci orang lain. Kamu membawa bebanmu bukan hanya seminggu, tetapi sepanjang hidup saudara. Kebusukan itu menjadi beban di dalam hidup kita, duri di dalam hidup kita, yang sebenarnya membuat hidup kita tidak nyaman, membuat hidup kita tidak bahagia, karena kita memendam kebencian, dendam kepada orang lain. Karena itu buanglah kebencian, buanglah dendam dalam hati kita. Yang kedua, jangan serakah, tetapi bagikanlah apa yang kita miliki kepada orang lain. Memberi makan kepada 100 orang tentunya berat bagi kita. Tetapi kalau kita memberikan makan kepada 1 orang gitu ya, dan ada 100 orang yang melakukan hal yang sama kepada 100 orang, maka akan ada 100 orang yang diberi makan, bahkan mungkin lebih. Ya, karena orang yang kita beri makan pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada sesamanya. Dan ada ratusan orang yang mendapatkan makan di dalam hidupnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ini yang kadang sulit kita lakukan, tetapi sebenarnya bisa kita lakukan asal kita mau. Saudara-saudara, kita tidak perlu mengutuk kegelapan tanpa berbuat apa-apa. Lebih baik nyalakan sebatang lilin kecil. Dunia ini membutuhkan orang yang berani menyalakan lilin kecil itu. Ini akan menjadi komitmen kita di tahun 2021. Beranikah kita menyalakan lilin kita? Saat teduh bagi kita semua. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saya akan membacakan formulir perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus secara online. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama dengan merenungkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, keluarga, masyarakat, dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Dan maukah saudara berkorban dan menjadi berkat bagi sesama dan memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 17 Januari 2021 mendatang. Pelayanan perjamuan kudus ini juga mengundang anak-anak yang telah menerima sakramen baptis untuk turut serta. Dimohon agar orang tua dapat mempersiapkan anak-anak untuk ikut serta dalam perjamuan kudus. Jemaat dimohon menyiapkan sarana perjamuan kudus secara mandiri berupa roti tawar, atau juga bisa menggunakan alternatif berupa ubi rebus atau nasi putih, dan anggur. Selain anggur, juga bisa menggunakan sarana berupa teh ataupun air putih. Mari Bapak Ibu, saudara kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Firman yang kembali mengingatkan kami agar hidup sebagai anak-anak terang yang membawa terang di dalam dunia ini, di tengah-tengah masyarakat yang masih hidup di dalam kegelapan, di dalam kejahatan. Mampukan kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menuntun kehidupan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, saat ini ya Tuhan kami mengingat akan saudara-saudara kekasih kami yang sedang menderita sakit. Baik mereka yang terbaring di rumah-rumah mereka maupun di rumah sakit. Demikian juga dengan saudara kekasih kami yang terkena COVID-19. Bapa di surga, kami ikut merasakan penderitaan mereka, dan kami mohon kiranya Tuhan yang menjamah mereka satu persatu, dan atas kehendak-Mu Engkau boleh memberikan karunia kesembuhan bagi mereka semua. Kami juga berdoa bagi tenaga medis, dokter, perawat, atau siapapun yang terlibat di dalam upaya pengobatan saudara-saudara kekasih kami yang menderita sakit. Engkau kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, secara khusus di masa pandemi ini, di mana mereka juga terancam oleh bahaya COVID-19. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan, karena apa yang mereka lakukan adalah untuk menolong sesama mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang karena berbagai persoalan hidup mereka mengalami kelemahan iman. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka satu persatu, mendampingi mereka, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka,
sehingga apapun yang mereka hadapi tidak melemahkan iman percaya mereka, tetapi senantiasa menaruh harapan mereka kepadamu. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini juga ya Tuhan, kami memanjatkan ucapan syukur kami karena sukacita yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kekasih kami. Mereka yang berulang tahun pada hari ini ataupun hari-hari yang pada minggu yang lalu, kami menyebut Ibu Sri Wati Wahyuningsi, Ibu Ripka Suparjijah, Ibu Tris Mujila, Ibu Made Primaswari Wikandari, Bapak Yesaya Paima Hadi Wijaya, Saudara Freddy Cahyo Putro, Bapak Andrea Sri Yuwono Sidi, Saudara Eldat Risaldi Adi Pratama, dan Bapak Sutriyono Barudono. Demikian juga dengan saudara-saudara kekasih kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami sebut Bapak RB Bambang Sulistio dan Ibu Lucy Kristiani, dan Bapak Antonius Noverianto Aryadi bersama Ibu Adia Arsita. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu setahun yang lalu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini. Dan sebagaimana Tuhan menyertai mereka pada 1 tahun yang lalu, kami mohon juga penyertaan Tuhan untuk 1 tahun ke depan, bahkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Biarlah Tuhan bersama dengan Engkau, saudara-saudara kekasih kami ini boleh mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kami. Baik itu yang menyukakan hati mereka maupun yang mendukakan hati mereka. Karena semuanya ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau sendiri melihat ya Tuhan, bahwa sampai dengan saat ini masih banyak masalah yang terjadi. Pergolakan, karena pemikiran kami yang berbeda, karena keyakinan kami yang berbeda, karena latar belakang kehidupan kami yang berbeda. Ajar kami ya Tuhan agar perbedaan itu tidak membuat kami saling membenci, menciptakan kehancuran bagi bangsa ini. Tetapi sebaliknya untuk saling memperkaya, memperlengkapi satu dengan yang lain. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu boleh sungguh-sungguh kami alami dan kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Gondomanan, dan juga cabang-cabangnya. Kami menyerahkan setiap kegiatan yang sudah direncanakan untuk 1 minggu ke depan. Dari komisi anak-anak, remaja, komisi dewasa, majelis para pelayan Tuhan, yang telah dan akan memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang terlibat di dalamnya, agar apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan kami dapat dengan sungguh-sungguh kami lakukan. Dan biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana perjamuan kudus yang akan dilakukan pada tanggal 17 Januari yang akan datang. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan kami semua, sehingga kami boleh layak untuk hadir dan terlibat ambil bagian di dalamnya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa dan sembahyang kami. Biarlah Engkau sendiri yang mendengarkan dan mengabulkan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Kuduskanlah namamu.
Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita boleh membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan mari kita dasarkan persembahan kita dengan bacaan firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau saudara-saudara dapat menyerahkan langsung berdasarkan wilayah di mana saudara tinggal, baik kepada kantor gereja untuk wilayah Keraton, dan juga tentunya wilayah Gondomanan ke kantor gereja, wilayah Papua Alaman kepada Penatua Fani, atau bisa langsung ke kantor gereja, wilayah Umbul Harjo kepada Ibu Dewi Esther, ataupun bisa disampaikan kepada kantor gereja. Mari kita akan membawa persembahan ini di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang senantiasa melimpahkan kasih kepada kami. Maka kami bersyukur pula dengan segala kasih yang boleh disampaikan oleh jemaat-Mu GKI Gondomanan di dalam mengemban tugas panggilan pelayanannya di dunia ini. Melalui persembahan-persembahan kasih yang disampaikan oleh jemaat-Mu, biarlah itu semua boleh dibawa kepada Tuhan, boleh dinyatakan untuk pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. Maka ya Tuhan, Engkau sendiri yang menguduskan persembahan ini. Engkau sendiri yang boleh berkenan atas persembahan ini. Hanya kepada Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan untuk nyanyian pengutusan kita. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bahwa melihat kepada yang gelap, mesti dihina serta dilanda suka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, mesti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Majelis Jemaat GKI Gundamanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.